perkenalkan, saya Maranuk Martinus Parolian Nota, mahasiswa Teknik Elektro dari Universitas Negeri Medan. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil simulasi dan analisis mengenai konsep dasar pemrosesan sinyal digital, yaitu konvolusi antara sinyal sinusoidal dan sinyal kotak. Atau square wave serta analisisnya dalam domain waktu dan frekuensi menggunakan MATLAB. Sebelum masuk ke hasil konvolusi, mari kita bedah terlebih dahulu dua sinyal parameter yang digunakan sebagai input dalam simulasi ini. Yang pertama itu sinyal sinusoidal murni dengan frekuensi sebesar 10 Hz dan amplitudo itu 1. Sinyal kedua adalah sinyal kotak atau square wave dengan frekuensi sebesar 5 Hz dan amplitudo 1. Kedua sinyal ini dimaksudkan dengan frekuensi sampling atau fs sebesar 1000 Hz dengan durasi terbatas selama 1 detik. Ini tampilan domain waktunya. Kedua sinyal tersebut dikonvolusikan, terbentuklah sebuah sinyal baru yang kita sebut sebagai sinyal gang. Secara matematis, konvolusi dua sinyal berdurasi masing-masing 1 detik akan menghasilkan sinyal baru durasi total sekitar 2 detik. Bisa kita lihat pada plot domain waktu di layar ini. Sinyal K membentuk pola isolasi sinusoidal yang dibungkus oleh selubung atau envelope berbentuk segitiga. Amplitudo sinyal terus meningkat dan mencapai titik puncak tepat di tengah grafik. Ini yang di tengah grafik, atau sekitar detik ke-1. Nah, saat kedua sinyal saling tumpang tindih secara penuh sebelum akhirnya melandai kembali. Selanjutnya kita akan lihat dulu sinyal grafik domain frekuensi ini. Selanjutnya, untuk melihat kandungan informasi di dalam ini, kita mentransformasikan sinyal ke dalam domain frekuensi menggunakan fast Fourier transform atau FFT. Berdasarkan hasil komputasi, berikut adalah poin-poin penting yang berhasil diidentifikasikan. Yang pertama itu amplitudo minimum dan maksimum. Di domain waktu, amplitudo bergerak dari nilai minimum
Langkah selanjutnya adalah melakukan digitalisasi untuk mengubah sinyal K yang masih bersifat kontinu menjadi sinyal digital yang disebut dengan sinyal D. Karena proses pencuplikan atau sampling sudah dilakukan di awal dengan frekuensi 1000 Hz, konversi ke sinyal digital ini berfokus pada dua tahap utama. Yang pertama itu kuantisasi. Di sini saya menggunakan kuantisasi 3 bit, yang berarti rentang amplitudo sinyal K dibagi secara vertikal ke dalam 2/3 atau 8 tingkatan level discrete. Ini 8-nya. Yang kedua itu coding atau encoding. Setiap tingkatan level tersebut kemudian dipetakan menjadi deret kode di biner mulai dari 0 hingga 111. Nah, analisis plot domain waktu itu ini karena saya sudah running-kan, bisa kita lihat pada plot di layar sinyal K kontinu yang tadinya mulus menjadi garis putus-putus biru. Sekarang berubah menjadi sinyal D yang berbentuk seperti tangga diskrit atau tangga diskritnya itu seperti ini. Selisih atau error antara garis kontinu dan garis tangga ini disebut dengan noise kuantisasi. Jika kita ingin sinyal D ini menjadi lebih mulus dan semakin mirip dengan sinyal K aslinya, kita hanya perlu naikkan resolusi bitnya menjadi 8 bit atau 16 bit. Berbasis speed untuk menghasilkan sinyal high. Nah, kita akan menampilkan teks perhitungan frekuensi di layar. Frekuensi tetap sama dengan frekuensi sampling, yaitu 1000 Hz. Batas frekuensi maksimum atau Nyquist sistem kita adalah 500 Hz. Karena juga kali ini meminta kita untuk menghalangi setengah dari frekuensi maksimum tersebut, maka kita mengatur frekuensi cut off atau XC tetap pada 250 Hz. Namun konfigurasinya diubah menjadi tipe high pass menggunakan jendela Hamming. Nah, kita akan menampilkan grafik respon filter HPV dan spektrum penuh sinyal high. Frekuensi filter bir HPV, ini spektrum sinyal high atau setelah filter bir HPV.
kita perlihatkan plot respon filter di layar. Berbeda dengan LVP, kurva magnitudo HPV ini meredam hasil area frekuensi rendah dari 0 hingga 250 Hz dan baru meloloskan sinyal setelah melewati batasan 250 Hz ketika sinyal D dilewatkan ke filter ini. Komponen informasi utama sinyal asli kita berada di bawah 20 Hz otomatis dihapus seluruhnya. Komponen yang terpisah pada spektrum sinyal HX murni hanya menyisakan riak frekuensi tinggi di atas 250 Hz yang berasal dari noise kuantisasi biner sinyal D. Eksperimen ini membuktikan bahwa high pass filter berhasil menjalankan fungsinya untuk memblokir informasi frekuensi rendah dan mengisolasi komponen frekuensi tinggi pada sistem kita. Sekian penjelasan dari saya mengenai seluruh rangkaian tugas pengelolaan sinyal ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Setelah kita berhasil mengonversi sinyal hasil konstruksi menjadi sinyal digital atau sinyal D, pada tahap akhir ini saya akan merancang dua low pass filter berbasis FIR untuk memproses sinyal D tersebut menjadi sinyal low. Nah, di sini grafiknya. Langkah pertama itu dalam mendesain filter adalah menentukan frekuensi atau cut-off. Berdasarkan parameter sistem, frekuensi sampling kita adalah 1000 Hz, yang berarti frekuensi maksimum atau frekuensi Nyquist-nya adalah 500 Hz. Karena spesifikasi tugas meminta filter untuk melewatkan setengah dari frekuensi maksimum, maka frekuensi cut-off-nya diatur tepat pada angka 250 Hz menggunakan metode jendela Hamming. Jadi kita lihat pada grafiknya dia sudah berubah ya menjadi tidak beraturan. Nah, analisis respon frekuensi dan sinyal low-nya. Nah, pada grafik ini kita bisa lihat pada low respon magnitudo filter di layar grafik mulai menurun tajam atau meredam sinyal tepat setelah melewati batasan 250 Hz ketika sinyal D dilewatkan ke filter FIR. Ini dihasilkan sinyal low. Nah, kita tengok dia semakin menurun tajam pada grafik ini. Nah, jika kita perhatikan spektrum frekuensi pada grafik bawah, komponen informasi utama sinyal di area frekuensi rendah di bawah 20 Hz tetap terjaga dengan aman. Nah, pada grafik yang ada di sini dia semakin menurun dan dia tetap aman terjaga. Sementara itu komponen